kok malah jadi Iya. ibu ini? Gimana kabar Pak Wiwit? Angling aku. Lah iya itu. Angling aku. Ya, sekarang saya di Banyuwangi di BSTF ya. Saya mau lihat mesin ini. Sebetulnya yang kedua kalinya saya ke sini. Jadi tahun lalu itu lihat mesin yang versi yang awal Pak ya. Terus kemudian ini ada yang kedua, lebih canggih lagi, lebih efisien ya. Pak Wiwit ini dari Banyuwangi Siturtol Foundation gitu ya. Yang dalam pengamatan saya beliau sangat aktif dalam upaya konservasi penyu ya di daerah ini di Banyuwangi. Nah, Pak Wiwit, saya mau tanya Pak, tujuan dari Intan Box ini. Nah, Intan Box ini apa kepanjangannya? Inkubasi buatan. Jadi disingkat Intan Box buatan. Inkubasi buatan Intan Box. Nah, pertanyaan langsung Pak ya. Kalau penyu itu bisa menetas di tempatnya Pak, ini biasa disebut dengan penetasan in situ. Kenapa kita harus repot-repot taruh telur penyu di sini untuk ditetaskan di alat Intan Box ini? Ya, saya membuat Intan Box ini mempunyai tujuan untuk mengatasi pemanasan global. Karena sekarang kalau di alam itu temperaturnya udah terlalu panas dan akan menetaskan tukik berjenis kelamin betina. Sedangkan menurut hukum alamnya, satu ekor betina induk penyu itu membutuhkan 4-6 pejantan. Jadi rasionya nggak sesuai, nggak seimbang. Akhirnya penyu akan mengalami kepunahan lama-lama. Akhirnya saya mempunyai ide, kenapa sih kalau kita nggak membuat yang bisa menurunkan temperatur untuk menetaskan jenis kelamin jantan. Jadi dengan alat ini saya sudah coba beberapa kali ya. Tahun 2021 awal saya coba, itu memang berhasil untuk angka penetasan aja 90% ke atas. Tapi saat itu saya belum mencoba jantan atau betinanya belum kita teliti. Yang tahap kedua baru kita teliti dengan serius, dengan penetasannya tetap 90% ke atas, dan setelah dipelihara selama 6 bulan itu bisa dilihat set rasionya jantan atau betina, ternyata tetap 90% ke atas itu jantan. Oh, jadi terbukti secara klinis hasil tukik yang ditetaskan di situ ini 90% jantan Pak ya? Sudah dibuktikan oleh para peneliti dari kedokteran hewan UNER Ya. di bawah Dr. Aditya dan tim. Oke. Jadi sudah diteliti bahwa umur 1,5 atau 2 bulan aja yang setelah menetas saya coba besarkan itu sudah nampak. Diprediksi 90% jantan. Nah, saya pelihara lagi lebih lama sampai 6 bulan. Ternyata prediksinya juga tetap Semakin kuat bahwa ya, itu jantan. iya. Saya highlight ya, saya tekankan lagi bahwa tujuan mesin ini dibuat adalah untuk manufaktur seks atau manufaktur jenis kelamin. Kenapa jenis kelamin ini dimanufaktur menjadi laki-laki? Karena di alam dengan adanya global warming. Apa itu global warming? Pemanasan global ya. Jadi nanti bisa searching sendiri apa itu pemanasan global dan dampaknya terhadap penyu itu apa. Jadi dampaknya terhadap penyu itu jumlah rasio seksnya itu tidak seimbang dengan perempuannya atau betinanya semakin banyak. Nah, ini tidak sesuai, tidak bagus untuk keturunan berikutnya. Satu ekor penyu memiliki penyakit dan pejantannya cuma sedikit, jadi penyakit itu akan semakin kuat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, dengan adanya mesin ini 90% dapat dipastikan bahwa jumlah pejantannya itu sampai 90% ya. Nah, bagi yang nggak ngerti kenapa jenis kelamin bisa dimanufaktur seperti itu, karena ini reptil. Jadi reptil itu kelamin jantan dan betinanya itu bisa dirubah-rubah dengan cara merubah suhu kan gitu. Intan Box ini sejauh yang Bapak tahu, apakah sudah pernah diciptakan sebelum Pak Wiwit? Setahu saya dan rekan-rekan yang searching di internet itu untuk di Indonesia jelas belum, dan di luar kami juga belum menemukan. Jadi boleh bilang ini yang pertama di Indonesia dan di dunia. Tapi kami nggak menutup kemungkinan teman-teman yang lain bisa searching mencari, kalau bisa menemukan tolong saya diinfo. Jadi
kita tahu juga bahwa di lain tempat ada yang membuat, tapi selama ini kami searching belum menemukan. Ya, saya juga sudah berusaha searching ya. Kalau saya nggak menemukan. Ada yang paling mendekati alat-alat seperti ini tuh hanya dipanasi gitu kan. Tapi tidak ada sekompleks ini. Jadi ini kenapa kompleks? Karena dipanasi, didinginkan, artinya ngejar suhu yang diinginkan. Selain itu, kelembapannya itu juga di manufaktur. Juga ada alatnya, humidifier, dan kemudian itu semua dikontrol ini Pak ya? Iya, di panel ini otomatis. Coba dijelaskan Pak. Jadi kita setting di temperatur antara 28,5 sampai 30. Jadi kalau kurang daripada 30, peltirnya yang jalan, pendinginnya. Tapi kalau apanya Pak yang jalan Pak? Peltir. Ini peltir, pendingin. Ya. Pendingin. Ya. Ini pendingin ada 4. ya? Ada 4, saya pasang 4. Nah, kalau sudah terlalu dingin, umpama cuaca di tempat yang kita naruh intannya terlalu dingin, itu pemanasnya dari lampu. Lampunya nyala untuk menaikkan lagi temperatur. Jadi ini kerjanya otomatis. Begitu juga dengan kelembapan. Jadi kalau kelembapannya kita inginkan 80%, kalau kurang dari itu, nah itu humidifier-nya akan on, akan mengeluarkan kelembapan. Dan yang paling penting itu kami memindahkan telur penyu di tabung ini tanpa pasir. Ini ngomong-ngomong ini model ya, ini pakai bola pingpong. Ini bola pingpong ya. Lanjut Pak. Jadi kalau tanpa pasir itu mengurangi risiko bakteri dan jamur yang sering kami alami pada penetasan semi alami. Itu banyak kena jamur, kena bakteri, dan keasaman daripada pasirnya itu mempengaruhi dari penetasan. Perlu saya tekankan statement Pak Wiwit barusan terkait bakteri dan jamur itu tidak subjektif, tetapi melalui penelitian dan jurnalnya sudah ada ya. Nanti bisa saya share di link di bawah ini ya. Oke. Jadi keunggulan yang kedua itu penetasan tanpa pasir. Ya. Ini juga penting sekali karena dengan tanpa pasir untuk kontaminasi bakteri, jamur, dan keasaman pasir berkurang hingga penetasnya bisa 90% ke atas. Siap. Dan bisa diamati gitu Pak ya? Dan bisa diamati karena kita juga pasang CCTV. Ini di sini belum terpasang CCTV-nya. Dan kita bisa monitor dari jendela ini. Jadi kelihatan. Kalau menetas kelihatan dan ada jamur, ada juga yang ada jamur ya. Kita keluarkan supaya tidak menular yang lain. Oh, jadi kontrol terhadap populasi jamur dan bakteri itu ada akses Pak ya? Iya, ada akses. Ya, jadi ada akses, kita bisa kontrol di situ. Ya. Kalau yang di pasir kenapa nggak bisa dikontrol? Di pasir kan nggak nampak telurnya, kan tertutup pasir. Bagaimana kita bisa kontrol? Kalau kita bongkar, kita lihat kan ya mati. Rusak semua nanti. Kan kita keluarkan segala kan rusak. Kalau di sini kan jelas hanya 15 butir kan nampak. Oh ini satu bisa, ini 15 butir. Bisa sampai 18 tergantung jenis dan besar kecilnya telur. Biarpun penyu lekang itu ada yang besar ada yang kecil. Jadi itu tergantung dari itu. Jadi satu kotak ini bisa terisi sampai maksimum 1000 butir telur. Jadi minta maaf ya suaranya kurang bagus. Karena satu ini dekat jalan dan ini ada suara beng. Suara beng ini apa Pak? Suara apa? Ya ini suara mesinnya. Jadi ada mesin apa? Fan ya? Fan-nya, ada peltirnya. Ini yang membuat noise. Ada noise. Ya kalau suara. dimatikan silent. Jauh ya suaranya. Jadi ya ini nggak ada fungsi mesinnya karena mati. Jadi ngomong berapa watt Pak ini Pak mesin? Kenapa? Berapa watt? Kira-kira 150 watt. Nggak gede. Nggak terlalu besar. Nggak gede, 150. Dan ini on terus ya, 24 jam sampai menetas dan selesai sampai musim penyu bertelurnya. Pak ini mungkin untuk menghemat videonya Pak. Jadi setelah ada intan box ada lagi sari box Pak. Ya, ini karena di intan box ini waktu menetas itu kan hanya cairan aja yang turun. Sedangkan biasanya kalau di alam atau semi alami
itu kan ada pasirnya, otomatis cairan itu akan terserap di pasir. Karena ini nggak ada, jadi yolknya itu ada yang masih besar. Ya. Nah, yang masih besar kita terapi dengan menggunakan saripok. Nah, sebentar Pak. Jadi cairannya itu yang ngundang bakteri toh? Saya ingat saya yang bau busuk. Iya, tapi kan sini kan singkat kan. Setelah menetas kan di pasir maksudnya. Di pasir ya. Jadi menyebabkan banyak kematian tukik yang menetas tidak bisa keluar. Nah itu hari-harinya terus karena kontaminasi bakteri, jamur, nah itu akhirnya mati. Apalagi di penetasan yang tahun berikutnya ya, pasirnya nggak diganti. Pasirnya otomatis mengandung banyak bakteri, terus jamur, terus asam. Pasirnya menjadi asam. Tambah lama asam. Keasamannya tambah tinggi. Ini saya juga baru tahu, ternyata udah diteliti sama saya teliti karena saya punya alat itu pakai hubung. Itu saya dapat bantuan dari perikanan tahun 2020-an. Ya, saya tahu. Nah itu yang bisa mendeteksi pH, temperatur, terus sama ini suhu. Jadi pH, temperatur, keasaman, temperatur, dan kelembapan. Ya, jadi 3 itu yang sudah dilakukan, diteliti lewat bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Masih kita pakai. Dan itu tadi tetesan airnya itu yang ngundang bakteri. Makanya biasanya penetasan semi alami itu nggak bisa dipakai berulang-ulang. Presentasi di tahun berikutnya itu pasti turun karena apa? Nah ini sudah dibuktikan karena ada bakteri sama jamur. Ya Pak, lanjut Pak, silakan. Ya, ini tadi karena penyerapan untuk pengeringan yolknya, kuning telurnya itu terhambat karena nggak ada pasir, kita pindahkan ke saripok. Jadi ini boleh bilang saripok ini adalah pasangan dari intan box. Nah di sini yolk yang masih besar itu segera bisa mengecil hanya dalam hitungan jam. Ya. Dengan alat terapi ini karena berapa jam Pak? Biasa. Antara 3 sampai 18 jam maksimum. 3 ya. Ya, itu sudah mengecil. Ya, ada videonya nanti bisa dilihat juga. Jadi ini pasangan. Kalau di sini akhirnya menetas dengan yolk yang masih besar, tidak ditangani ya, akhirnya mati karena penyerapan itu kalau di alam membutuhkan 3 sampai 4 hari. Sampai 4 hari? 3 sampai 4 hari. Okay. Kan sebelum mereka naik ke atas, itu kan di bawah udah menetas sebetulnya. Betul, ya. Menetas, nah setelah yolknya kecil baru mereka naik, terus bersama kembali ke laut. Betul. Jadi supaya nggak salah paham ya, yolk itu dalam keadaan besar ketika dia netas itu alami sebetulnya. Alami. Jadi di dalamnya sumurnya itu, di dalam sarangnya itu sebetulnya saya juga mengalami itu, saya aktivis penyu ya. Jadi saya tahu beberapa hari sebelum netas itu tanah itu turun, pasir. Iya. Pasir itu turun. Jadi itu menandakan ada kegiatan penetasan itu tadi oleh tukik. Dan itu sebetulnya butuh waktu. Memang nggak 1 hari langsung muncul gitu, butuh waktu beberapa hari. Pada proses itulah yolk masuk ya Pak ya. Iya betul. Okay. Jadi fungsinya ini untuk mempercepat yolknya itu masuk ke badan. Terserap ke badan. Dan mengapa kalau di semi alami banyak juga yang yolknya masih besar? Karena kalau di semi alami itu kan kita susun tinggi ya, satu sarang. Kalau kita bagi 3, 50, tetap yang bawah ini nggak bisa keluar. Kalau tidak kita bantu bongkar, karena apa? Yang atas menetas, keluar cairan itu kan turun. Jadi pasir yang di bawah itu jadi padat. Dia untuk naik ke atas susah. Jadi biasanya kalau dialami itu setelah 3 hari dari penetasan yang pertama keluar, itu kita bongkar dan di dalam situ pasti banyak yang nggak berhasil keluar. Kalau intan box itu kepanjangannya inkubasi buatan. Nah, alat yang di sebelah kirinya ini Pak, ini sari box ya. Ini apa nih Pak? Chef Ari-Ari, disingkat Sari. Ari-Ari itu plasenta ya. Nah, kenapa alat ini dibuat sebagai pasangannya intan box? Ya.
Jadi alat ini saya buat karena saya melihat penetasan di Intan Box itu masih yolknya banyak yang besar. Yolk itu ada plasenta itu ya, hari-hari ya. Nah kalau tidak kita terapi, itu membutuhkan waktu 3-4 hari baru mengecil dan resikonya akan banyak yang mati karena terkontaminasi oleh bakteri, jamur segala. Jadi akhirnya saya punya gagasan untuk membuat Saripok ini, save ari-ari atau yolknya itu. Atau selamatkan ari-ari. Selamatkan ari-ari agar supaya waktu yang 3 atau 4 hari bisa dipersingkat. Biasanya kalau di Saripok itu menurut pengamatan saya itu hanya 3 jam sampai maksimum 18 jam itu sudah terserap sempurna dan siap untuk dilepas liarkan. Oke, siap. Jadi fungsinya ini adalah mempercepat penyerapan yolk ke dalam perut si tukik agar supaya bisa segera dilepas liarkan. Oke. Di dalamnya ada apa Pak ini? Di dalamnya ini ada handuk yang kita basahi sebelumnya untuk menjaga kelembapannya. Terus ada humidity, kelembapan. Jadi supaya kondisi di dalam ini tetap lembab. Ya. Karena kalau nggak lembab, dia terlalu kering akan mati. Cepat keringnya juga mati Pak ya? Ya, Oke. kering juga mati. Dan waktu di dalam ini kita juga di spray ya, pakai spray nano spray itu. Sprayer itu nano, supaya bisa tetap lebih basah ya dia. Oh, alat ini Pak ini kok alarmnya bunyi ini kenapa Pak ini? Ya, alarm bunyi menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kurang ya. Jadi umpama atau lebih, umpama ini kelembapannya terlalu tinggi. Jadi dia memberi alarm. Oh ini loh, jadi kelembapannya ini loh. Nah ini ada kelihatan ya kayak awan ini di sini ya. Jadi kalau kebanyakan itu nggak usah khawatir karena sudah didesain nanti dia akan memberitahu sendiri. Pak ya. Putus sendiri dan Putus ada sendiri. pemberitahuan ya. Iya. Oke. Hah? Oh iya Pak, bisa dijelaskan Pak. Iya. Ini, Pak. Apa? Jadi angkanya? yang ini adalah untuk temperatur di dalam box, yang ini adalah humidity atau kelembapan. Dan ini setting yang diinginkan. Jadi kalau sudah 90 dia akan off. Kalau kurang dia akan ya, on. ini off nih. Ini off. Ya. Udah nggak keluar. Ya. Nah, 90 ya yang tadi Ya, settingannya ya, udah nggak keluar. 90 sudah dia off. Oh ini suhu yang di kelembapan Kelembapan yang diharapkan. Ini maksimum. suhu yang diharapkan. Ya. Oke. Jadi sprinkle spray tadi apa Pak? Itu spray itu nano spray. Ini kita spraykan pada tukik yang di dalam supaya tetap terjaga kelembapannya ini. Kan seperti ini. Oh ya. Ini kita semprot gitu setelah 3 jam sekali. Ada apa saja Pak di situ? Ini saya pakai air laut ya. Untuk spray itu kita pergunakan air asin. Oh air asin. Juga di kelembapan itu kita pakai juga untuk humidity-nya pakai air asin. Oh pakai air asin. Iya. Iya. Kalau pakai air tawar memang bisa karena sama, tapi berdampak pada tukiknya, jadi kurang bagus. Iya. Karena dia kan hidupnya di laut, jadi saya pakai air asin untuk ini. Sealami mungkin. Iya. Mantap. Luar biasa. Dan nggak kaget juga. Iya. Gitu ya, Pak. Nah, biasanya Pak tukik setelah 3 jam, beberapa jam, lebih dari itu, berapa belas jam maksimum ya, itu sudah betul-betul masuk ya? Ya, sudah masuk dan kita langsung pindahkan ke bak air ya. Sebelum kita lepas Oke. ke laut. Oke. Kalau misalkan langsung dilepas gimana? Nggak apa-apa. Nggak masalah Jadi, juga ya, Oke. kalau memang waktunya cocok, kita udah masuk sore hari atau pagi hari sekali, kita langsung lepas boleh. Iya, disesuaikan waktunya ya. Memang sebaiknya sore hari atau pagi hari. Iya, kalau tengah hari ya kita taruh di air dulu supaya jangan dilepas. Oke, siap. Nah, ya ini untuk memantau perkembangan yolknya setelah kita taruh di sini. Nah ini kebetulan karena memang nggak ada tukiknya, jadi ya. Nah, kira-kira Pak ya, ini pasarnya siapa Pak? Operatornya kira-kira golongan apa? Apakah pelestari penyu, apakah peneliti, ataukah pemerintah, atau siapa kira-kira?
Ya saya harapkan yang utama adalah pelestari penyu ya. Nah, Karena alat ini akan berguna bila digunakan langsung pada kelompok nelayan yang melestarikan penyu. nah, Bisa dipakai langsung. Dan biasanya untuk para pelestari penyu itu kesulitan di anggaran dana untuk membuat alat ini. untuk pengadaan Ya untuk pengadaan. Jadi saya harapkan mungkin dari kementerian terkait. terkait Nah, itu bisa membuat ya. alat ini untuk dibagikan ke kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan penetasan secara semi alami. Siap. Kan biasanya mereka itu ambil telur dari sarang alami dipindahkan ke semi alami yang tetap mempergunakan pasir, Siap. dan biasanya itu mengalami kendala seperti yang saya alami ya. Ya. Penetasannya tambah lama tambah menurun kalau tidak diganti pasir. Sementara proses penggantian pasir itu mahal lah ya. Untuk saya mahal. Ya nggak tahu kalau untuk mereka gotong royong ya, yang murah, tapi kan tetap tenaga kerja dipakai dan melelahkan. Kalau ini kan enggak. Alat ini bisa dipakai berulang setiap musim penyu bertelur. Nah, ini agak lain lagi pertanyaannya, Pak. Ini bagi saya ya sudah terbukti alat yang pertama dengan mekanisme yang sudah dijelaskan tadi itu. Ini yang pertama, sari box sama intan box. Nah, itu hak patennya gimana, Pak? Hak paten sudah kami ajukan ke DJKI, Apa DJKI itu, Pak? dinas apa ya? Ya untuk yang untuk yang hak paten menguji ya, gitu ya. hak Oke, paten. oke. Nah itu sudah kami ajukan tahun 2021 untuk intan, 2022 untuk sari, dan kelengkapannya kemarin sudah dicek, sudah betul semua. Kita tinggal tunggu tim dari DJKI datang untuk melihat benar nggak sih ada alat ini, ya berfungsi nggak, bla 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 itu. Setelah itu dilihat bisa dikeluarkan hak paten. Dan sebelum itu diumumkan, sudah diumumkan. Berproses. Ya, Atau ini proses. Sudah proses, tinggal menunggu tim datang ke sini untuk membuktikan bahwa alat ini memang ada dan berfungsi. Oke, terus kemudian Pak, ini ada keinginan nggak dari Pak Wiwit itu untuk supaya alat ini tadi sudah jelas ya, supaya bisa dipakai di pelestari, ya, kalangan pelestari penyu. Terus ada nggak ingin memperkenalkan alat ini di kalangan peneliti, baik itu yang nasional ataupun asing? Misalnya. Sangat ingin, Sangat ingin. karena apa? Ini kan baru kami yang teliti dan UNER. Ya. Kan satu orang kan masih jauh ya dari kesempurnaan. Kalau lebih banyak yang mau meneliti kan lebih bagus. Oke. Ada kekurangan apa kan bisa kita tutup terus. Jadi Penguatannya lebih cepat. iya lebih cepat. Kalau nggak ada yang teliti, ya klaimnya cuma dari Iya. individu. Terbuka Pak ya? Terbuka, sangat terbuka. Siapapun juga yang ingin melakukan ini, ya monggo kita terbuka. Nah, dalam waktu dekat ini mau di sharing ini informasinya ke apa simposium apa ya Pak? Simposium Ya, di nasional ya? Ya nasional. Nasional. Jakarta yang diadakan Ya. oleh KKP, terus WWF, dan satu lagi saya lupa. Nah itu sebetulnya ada simposium ya internasional, ISTF International Sea Turtle Symposium gitu kan. Nah, saya pikir ini akan bagus sekali, cuman biayanya mahal karena harus ke luar negeri. Bagus sekali apabila ini bisa dipresentasikan di simposium gitu loh. Karena apa? Satu ya demi kelestarian penyu sendiri itu nomor satu. Kedua, itu ada korelasinya dengan mengangkat nama Indonesia. Nah, biar nggak sepi-sepi amat, saya minta maaf ya, harus ngomong nggak sepi-sepi amat terkait dengan kegiatan temuan-temuan. Pak, penemuannya ini kan kreativitas ya. Kalau pelestarian itu kita tidak kalah dengan orang asing gitu loh, ya. Pelestarian Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu ada, bukan ada, dan itu dilakukan banyak yang swadaya. Tapi untuk kreativitas sampai sekarang itu ya sudah ada sebelumnya gitu loh. Nah, salah satunya Pak Wiwit gitu kan. Nah, jangan ini cuma terkenal di Indonesia toh, tapi juga internasional. Jangan-jangan ini nanti diklaim sama orang asing nanti dipikirkan sendiri aja. Ya, saya inginnya membuat ini dimasukkan ke Wikimedia ya.
Wikipedia. Wikimedia. Oh, oke. Cuman ya itu tadi, saya ini terbentur kemampuan saya untuk ini memasukkan ini. Jadi saya kurang mampu ya. Ya. Yang membantu saya juga belum menemukan Iya, siapa yang iya. bisa membantu saya untuk dipublish di Wikipedia. Itu akan lebih bagus karena Ya. di situ kan pusatnya untuk pengetahuan apapun juga ya bisa Oke. diupload di sana. Oke, Pak. Ini perbandingan 1:1. Jadi ini mulai yang kecil ini penyu sisik, di sini ini penyu lekang, di sini penyu hijau, di sini penyu belimbing. Dan ini pada saat menetas masih dalam cangkangnya menetas. Ini penyu sisik. Nah, terus yang ini penyu lekang, dan ini penyu hijau, dan ini penyu belimbing. Ini belum sempat saya warnai karena ini baru saya buat. Mas Bayu datang, ya udah saya tunjukkan aja. Belum sempat saya warnai. Nah, setelah menetas itu biasanya ada yang yolknya besar. Nah, seperti ini. Ini yang perlu diterapi dengan sari box. Yolknya masih besar. Ini yang baru menetas dengan yolk yang masih besar. Penyu sisik, ini penyu lekang, dan ini penyu hijaunya. Yolknya masih besar. Tidak semuanya sekian besar, ada yang lebih kecil. Ya, ini kebetulan contohnya besar. Penyu belimbing saya nggak punya. Dan setelah yolknya terserap sempurna seperti ini contoh karena ini udah umurnya lebih besar sih, udah 10 hari saya pelihara. Jadi yang contoh yang benar itu ini. Ini penyu hijau yang yolknya udah mengecil dan siap untuk dilepas liarkan. Ini penyu hijau dan ini penyu lekang, yolknya udah mengecil yang diterapi dengan sari box. Begitu juga dengan penyu sisik. Jadi nggak ada yolknya ya, udah terserap. Nah, ini yang siap untuk dilepas liarkan. Saya buat ini 4 jenis yang ada di Banyuwangi dan tujuannya adalah untuk edukasi. Jadi kalau kita memberikan edukasi ke PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai ke universitas pun atau ke masyarakat, karena kan masyarakat juga nggak semuanya tahu, biarpun mahasiswa juga nggak semua tahu, biarpun kedokteran hewan ya, prosesnya ini nggak semua orang tahu. Maka itu saya buat sampel-sampel supaya bisa diketahui bagaimana proses penyu ini dari telur menetas sampai akhirnya siap untuk dilepas liarkan. Saya buat berupa replika agar supaya penyu tidak sampai terganggu karena hanya untuk diambil untuk bahan edukasi. Kalau dengan ini kan nggak masalah, saya bisa produksi berapapun, mau 1000 nggak masalah, dan tidak mengurangi populasi penyu yang ada karena tidak membunuh kan. Ya. Saya lupa ya, Pak Wiwi tahun 2018 atau 2019 itu sudah sharing bahan edukasi kayak gini. Jadi ini Pak Wiwi itu niat ya, saya senangnya sama Pak Wiwi itu gitu ya, karena kreatif ya. Dari barang yang nggak ada, dia buat menjadi ada. Nah kayak gini ini setahu saya adanya juga di Indonesia ya. Berarti kan kalau mau adu argumentasi sama saya kan harus bisa nunjukkan barangnya kan gitu ya dari luar negeri. Ada saya sempat sharing ya yang Pak Wiwi beli replika penyu hijau dari Jerman made in China. Made in China itu Tapi karet, nggak detail karet. Itu ada di video saya yang lain di ruangan ini juga beberapa tahun yang lalu. Nah barang ini dari apa ini namanya Pak? Kalau saya bau itu bau lemnya speedboat, jadi resin ya, speedboat kan juga dari resin. Nah untuk membayangkan kan beberapa orang itu perlu visual langsung. Nah selama ini kalau ditunjukkan pakai video, pakai presentasi yang menggunakan PPT misalkan, itu kan 2D ya, 2 dimensi. Nah tapi kalau ini bisa dipegang, bisa dilihat dari berbagai angle. Jadi ini ukuran percis aslinya ya, 1:1. 1:1. Jadi kalau mau tahu tukiknya penyu hijau ya segini ini kalau misalkan dibandingkan dengan tukiknya penyu
lekang dengan penyu sisik. Nah, yang agak dramatis itu telurnya ya. Jadi telurnya penyu sisik itu kecil. Nah, telurnya segini dan jumlahnya lebih banyak daripada penyu lekang sama penyu hijau. Nah, yang penyu telur gede sendiri itu belimbing ini gitu ya. Tapi jumlahnya sedikit Pak ya, nggak sebanyak Kalau ini. di Banyuwangi lebih sedikit. Oh, untuk sekali bertelur. Sekali ya? bertelur. Ya, antara 70 butir. Kalau ini kan 70. bisa sampai ratusan ya. Ini sampai saya itu pernah ngitung 220. 200 ya. 220-an lah dalam satu sarang. Karena ya jumlahnya kecil, jadi di badannya kontennya lebih banyak ininya. Gitu Ini ya. juga banyak, bisa 155 saya pernah Iya. temukan di sini. Kalau Yang hijau, apa Pak? Lekang? lekang. Ya. Oh, Kalau oke. hijau mungkin lebih sedikit. Iya, iya, iya. Ada tapi yang pernah kemarin rekor 150 Iya. di Sukomade. 150. Oh iya, iya. Banyak Pak itu. Di Berau 160 pernah. Oh, ini hijau ya. Ini jauh ya. Nah Pak Wiwit agak pribadi Pak, kenapa mau melakukan ini semua? Kita tahu Pak Wiwit itu pakai biaya sendiri satu. Terus kemudian mikir ya, mikir ini apa nggak semua orang mau kan? Karena sibuk ya. Bukan ini penghasilannya, beliau itu juga punya pekerjaan, kesibukan yang lain. Terus kemudian belum tentu didukung banyak orang gitu kan. Nah itu saya mau tanya Pak, kenapa mau melakukan ini? Ya ini karena keprihatinan saya terhadap penyu yang sudah termasuk binatang purba dan masih ada pada generasi kita, tapi mengalami penurunan drastis sekali pada saat ini ya. Jadi kita ngomong tahun 80 itu saya kan eksportir ikan hias. Itu banyak tukik penyu lekang itu sampai puluhan ribu. Ini penyu lekang ya, yang saya ekspor sebagai ikan hias. Di waktu itu ya. Banyuwangi tahun 80-an ya. Belum ini anu ya, highlight ya, catatan ya. Itu waktu itu belum ada aturan. Belum. Dan yang dilindungi cuman penyu ini ya. Ini sudah dilindungi lewat SK Menteri Pertanian tahun 76. Ini apa nih namanya? Belimbing. Ya. Tapi yang paling akhir dilindungi itu justru penyu ini, penyu hijau tahun 97. Oh, iya. Ya. Jadi waktu itu belum melanggar hukum Belum, Pak? Ya, belum, oke. belum. Ayo. Jadi banyak yang saya ekspor itu penyu lekangnya yang banyak. Tapi bertambah tahun karena saya ekspor ikan hias itu sampai 2011. Ya. Bertambah tahun berkurang dan waduh saya kok merasa apa ya prihatin sekali dengan keberadaan penyu ini. Betul Pak ya, ini Pak Wiwit saksi hidup bahwa tukik berkurang Pak ya. Sangat berkurang dan sekarang sudah hampir tidak ada lagi yang secara alami menetas kembali ke laut, itu sudah hampir tidak ada untuk di Banyuwangi ya. Iya, iya, iya. Kalau daerah lain saya nggak bisa komen karena bukan wilayah saya. Untuk di Banyuwangi saat ini sudah hampir tidak ada, mungkin hanya 1-2 sarang yang terlewatkan aja yang menetas. Yang lain dikonsumsi Telurnya. Kena pasang air laut tertinggi. Kalau Mati toh ya. nggak ketemu orang, pasti pasang karena garis pantai yang dulunya itu bisa 70 meter, saat ini udah kecil, tinggal paling 15 sampai 17 meter aja. Kenapa tuh Pak? Abrasi. Abrasi pertama, kedua alih fungsi pantai, dibuat tambak, dibuat hotel, Ya. dibuat tempat wisata. Umpamanya. Nah, jadi penyu ini mau telur karena sudah mepet, ya tetap telur karena kan instingnya dia akan bertelur di mana dia dulu kembali ke laut awalnya. Ya tetap telur, tapi kalau tidak kita selamatkan, ya akhirnya kena pasang tertinggi. Itu yang paling ekstrim. Terus kena ketemu sama orang penduduk pantai atau nelayan dan itu diambil untuk dikonsumsi. Jadi ini tindakan drastis ya. Drastis itu ekstrim sekali ya Pak. Ini Pak Wiwit berkreasi karena memang masalah di lapangan itu kayak gitu. Itu nyata, nggak dibuat-buat ya. Ya. Dan ini dijawab potensi alih fungsi lahan untuk kepentingan manusia itu tinggi dan tidak menutup kemungkinan di pulau-pulau yang lain. Maka Pak Wiwit dengan semua kepedulian itu, masalah itu dia menciptakan ini gitu ya. Nah, ini menurut saya pribadi Pak. Jadi kita nih para pelestari penyu atau orang yang punya akses pada kepedulian penyu ya, ini kan ruangan diskusi penyu ya. Saya berharap supaya kita itu memberikan dukungan gitu ya. Kalau kita nggak bisa memberikan dukungan langsung secara teknis, paling tidak kita memberikan dukungan
di media massa, sharing ulang. Sharing. Lebih Jadi- banyak yang tahu. Nah, jadi ini kan ada video ya, videonya bukan cuma video ini, tapi video-video yang lain itu ada di sharing di media sosial sehingga lebih banyak orang yang tahu. Dan terima kasih pada pihak pemerintah yang sudah membantu, dan Pak Wiwit ini nggak berhenti sampai di sini tok, sehingga perlu apa komunikasi yang erat Pak Wiwit menurut saya itu, sehingga ada potensi dengan program-program pemerintah terkait perlindungan penyu ini bisa saling sinergi, menurut saya seperti itu gitu. Nah, saya ini juga membuat video ini tidak dibayar juga nggak ada keuntungan dari YouTube. Saya murni peduli, saya bisa membantu dengan apa ya, dengan menyebarkan informasi ini gitu loh. Nah, jadi kita membantu penyu, kita membantu Indonesia, kita juga membantu Pak Wiwit dengan kreativitasnya. Menurut saya seperti itu Pak Wiwit. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Wiwit? Enggak sih, cuman kita mohon dukungan baik dari pemerintah maupun Pemda agar supaya lebih diperhatikan lah untuk yang peduli pada lingkungan dengan support. Ya nggak perlu support apa, tapi dukungan secara seperti untuk legalitas saja ya. Saya sebetulnya ingin menetaskan telur penyu Lebih banyak ya. lebih banyak, tapi karena terbentur oleh legalitas telurnya yang sampai hari ini belum keluar, saya tidak berani lagi melakukan seperti tahun yang lalu. Saya. Ya, tapi gimana kalau nggak ada legalitas, posisi saya sangat lemah dan Iya. itu secara hukum salah. Undang-undangnya kan sudah ada, dilarang memindahkan bla 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 kan nggak banyak. Dengan saya memindahkan telur dari pantai ke tempat penetasan intan box, itu sudah poin salahnya sudah besar. Jadi untuk sementara saya stop dulu, tapi saya pikir daripada saya stop diam, saya coba membuat intan box dan sari box untuk dibagikan ke kelompok-kelompok masyarakat agar supaya tujuan kami sebagai pelestari penyu tetap bisa berjalan, biarpun kecil ya, tapi tetap saya akan eksis. Ya. Terima kasih sudah berkontribusi terhadap penyu. Bagi yang belum tahu ya, BSTF atau Banyuwangi Sea Turtle Foundation, artinya ini bahasa Indonesianya Pak ya, Yayasan Penyu Banyuwangi. BSTF ini Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ini apa sih Pak? Website. Oh, website. Ini emailnya gitu kan. Nah, jadi programnya BSTF itu relokasi sarang penyu, memberikan sosialisasi. Ini edukasi ya, dalam perspektif saya itu edukasi. Terus dia juga perlu Untuk pantainya, beach cleaning ya, membersihkan pantai, dan kita juga menanam vegetasi pantai itu pandan laut. Oh, itu Jadi kegiatannya supaya- Pak ya? Ya, ini belum saya masukkan ke program kerja. Let the nature teach your child so that your child helps the nature. Jadi biarkan alam mengedukasi atau mengajari anak Anda, keturunan Anda, sehingga anak Anda, keturunan Anda dapat membantu alam. Ya, itu logonya Pak. Semboyan ya. Semboyannya saya, talk less, do more, and do it now. coba Pak Wiwit. Ini semboyan yang saya pakai juga Pak Wiwit, ini guru saya. Oh iya. Talk less, do more, and do it now. Jadi kita jangan banyak bicara, kerja banyak, dan kerjakan sekarang selagi saya masih hidup. Jadi masih ada kesempatan, diberi kesempatan oleh Tuhan. Saya manfaatkan kesempatan ini untuk melestarikan penyu. Itu yang saya pakai sebagai tagline-nya. Terus ini model terbaru ya, dari miniatur, bukan miniatur karena 1:1. Model terbaru dari tukik, dari penyu. Saya punya, dulu pernah diadai sama Pak Wiwit ya, tapi model yang lama, masih pakai kayu gitu Pak Wiwit. Dan nggak bisa berdiri begini karena harus ditempel di dinding. Nah, ini penyu apa sih namanya, sisik, lekang, terus kemudian hijau sama penyu belimbing gitu Pak. Nah, kawan-kawan kalau mau, saya tidak di-endorse loh ya ngomong kayak gini nih, saya hanya peduli. Kawan-kawan kalau mau bisa menghubungi di nomornya Pak Wiwit, bisa di WA gitu ya. Dan nanti ada, ya tentu ini dijual ya, karena ini tidak gratis membuat kayak gini. Jadi nanti bisa kontak langsung ke Pak Wiwit. Ada nomornya nanti di sini.